Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Mihwatul Nurika Al-Hawa dan kedua rekan saya di antaranya Saya Anggi Widyartika. Dan saya Putri Ariza. kami akan mempresentasikan tentang klasifikasi dan karakteristik media pembelajaran. Mari kita simak presentasi menurut kelompok kami dalam video berikut ini. Klasifikasi adalah penyusunan bersistem dalam kelompok atau golongan menurut kaidah atau standar yang ditetapkan. Sedangkan karakteristik adalah ciri khas dari seseorang atau suatu benda yang dapat digambarkan baik secara verbal maupun diungkapkan melalui tulisan atau nonverbal. Karakteristik juga termasuk di dalamnya ciri. Klasifikasi media menurut beberapa ahli. Yang pertama, menurut Rudy Bretz. Rudy Bretz mengklasifikasikan ciri utama media pada 3 unsur, yaitu suara, visual, dan gerak, di mana visual sendiri dibedakan menjadi gambar visual, garis, dan simbol. Yang kedua, menurut Bretz dan Briggs, mengemukakan bahwa klasifikasi media digolongkan menjadi 4 kelompok, yaitu media audio, media visual, media audiovisual, dan media serbaneka. Yang ketiga, menurut Gerlach dan Ellie, media dikelompokkan berdasarkan ciri fisiknya atas 8 kelompok, yaitu benda yang sebenarnya, presentasi verbal, presentasi grafis, gambar diam, gambar bergerak, rekaman suara, pengajaran terprogram, dan simulasi. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang klasifikasi media pembelajaran. Berdasarkan beberapa pengklasifikasian yang telah dibahas sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan secara umum media pembelajaran terbagi menjadi 6, yaitu yang pertama, media berbasis cetakan. Media berbasis cetakan adalah media yang ditampilkan dalam bentuk cetakan dalam kertas. Contohnya adalah seperti buku teks dan modul. Yang kedua, media berbasis audio. Media berbasis audio adalah media yang digunakan untuk menyampaikan pesan melalui suara dari sumber pesan ke penerima pesan. Media audio sendiri sangat berkaitan erat dengan indera pendengaran. Contohnya saat kita mendengarkan radio dan telepon. Yang ketiga, media berbasis visual. Media berbasis visual adalah media yang hanya mengandalkan indera penglihatan saja. Dalam media berbasis visual, penampilan material pembelajarannya dengan menggunakan alat proyeksi. Media visual sendiri terbagi menjadi 2 macam, di antaranya media visual diam dan media visual gerak. Contoh dari media visual diam adalah gambar, foto, poster, dan peta. Sedangkan contoh dari media visual gerak antara lain gambar proyeksi bergerak seperti film bisu dan sebagainya. Yang keempat, media berbasis audiovisual. Media berbasis audiovisual adalah media yang mampu menampilkan suara dan gambar. Dalam media berbasis audiovisual, contohnya adalah saat penampilan proyektor. Yang kelima, media berbasis komputer. Media berbasis komputer adalah media yang digunakan untuk menyampaikan informasi secara virtual kepada para pelajar atau para user. Dalam media komputer terdapat unsur berupa teks, video,
animasi, grafik, dan musik. Media komputer sendiri biasanya digunakan pada saat presentasi PowerPoint atau pada saat media pembelajaran interaktif. Yang terakhir adalah media berbasis manusia. Media berbasis manusia adalah media tertua yang digunakan untuk mengirimkan dan mengomunikasikan pesan atau informasi. Media ini bermanfaat bila tujuan kita adalah mengubah sikap atau keinginan langsung untuk terlibat dengan pembelajaran siswa. Di sini, saya akan melanjutkan penjelasan mengenai karakteristik media pembelajaran. Yang pertama, karakteristik media berbasis cetakan, yaitu teks dibaca secara linear. Teks menampilkan komunikasi satu arah dan reseptif tanpa adanya timbal balik, dan teks ditampilkan statis. Selanjutnya yang kedua yaitu ada karakteristik media berbasis audio, yaitu yang pertama, media ini mampu mengatasi keterbatasan ruang dan waktu, mudah dipindahkan dan jangkauannya luas. Yang kedua, pesan atau program dapat direkam dan diputar kembali sesukanya. Kemudian yang ketiga, yaitu karakteristik media berbasis visual, yaitu visual diamati berdasarkan ruang. Yang kedua, visual juga menampilkan komunikasi satu arah dan reseptif. Dan yang ketiga, visual juga ditampilkan statis. Yang keempat, karakteristik media berbasis audiovisual, yaitu bersifat linier, menyajikan visualisasi yang dinamis, digunakan dengan cara yang sudah ditetapkan sebelumnya oleh perancang. Jadi, media ini merupakan gabungan dari media audio dan media visual. Yang kelima, yaitu karakteristik media berbasis komputer, dapat digunakan secara acak, non-sekuensial, atau secara linear. Biasanya, gagasan-gagasan disajikan dalam gaya abstrak. Yang keenam, karakteristik media berbasis manusia, dapat merumuskan masalah yang relevan, dapat mengidentifikasi pengetahuan dan keterampilan yang terkait untuk memecahkan masalah. Nah, pastinya setiap media pembelajaran pun memiliki kelebihan dan kekurangan. Untuk yang pertama, kelebihan media bahan cetak. Dapat menyajikan pesan atau informasi dalam jumlah yang banyak. Pesan atau informasi dapat dipelajari oleh siswa sesuai dengan kebutuhan ataupun minat siswa. Selanjutnya, kekurangan dari media bahan cetak yaitu proses pembuatannya membutuhkan waktu yang cukup lama. Kemudian, bahan cetak yang tebal mungkin dapat membosankan. Untuk yang kedua, kelebihan media berbasis audio. Dengan menggunakan alat perekam, program audio digunakan sesuai dengan kebutuhan pendengar ataupun pemakai. Media audio dapat melatih siswa untuk mengembangkan daya imajinasi yang abstrak. Tentunya media berbasis audio juga memiliki kelemahan, yaitu sifat komunikasinya hanya satu arah, tidak ada timbal balik, dan penyajian materi melalui media audio dapat menimbulkan verbalisme pendengar. Tentunya juga memiliki kemungkinan perbedaan paham antara siswa satu dengan siswa lainnya karena memahami dengan cara yang berbeda. Yang ketiga yaitu kelebihan dari media berbasis visual. Yang pertama lebih menarik karena ada gambarnya, sehingga memberikan pengalaman nyata untuk siswa, lebih mudah mengingat dengan visual peta konsep, mind mapping, dan singkat. Kekurangan dari media berbasis visual akan terjadi kesulitan jika siswa mengalami masalah pada indera penglihatannya. Siswa tidak akan memahami gambar jika gambar tidak jelas atau tidak sama dengan bentuk nyatanya. Tentunya siswa akan bingung. Tidak dapat melayani siswa dengan gaya belajar auditif dan kinestik. Selanjutnya yang keempat yaitu kelebihan dari media berbasis audiovisual ataupun biasa disebut dengan video. Pertama, lebih efektif dalam menerima pembelajaran karena dapat melayani gaya bahasa siswa auditif maupun visual. Tentunya juga lebih menarik dan menyenangkan. Tetapi media berbasis audiovisual masih tetap memiliki kekurangan, yaitu
Pembuatan media audiovisual memerlukan waktu yang cukup lama karena memadukan dua elemen, yaitu audio dan visual. Seperti halnya yang kami gunakan ini adalah contoh dari media pembelajaran berbasis audiovisual. Kelebihan dan kekurangan dari media berbasis komputer. Untuk kelebihannya yaitu penggunaan komputer dalam proses belajar membuat pembelajar dapat melakukan kontrol terhadap aktivitas belajarnya. Sekaligus komputer dapat diprogram untuk memeriksa dan memberikan skor hasil belajar secara otomatis. Tetapi kekurangannya yaitu dalam penggunaan komputer diperlukan pengetahuan dan keterampilan khusus tentang komputer, ataupun siswa harus mampu mengoperasikan komputer tersebut. Dan selanjutnya yang terakhir adalah kelebihan dan kekurangan dari media pembelajaran berbasis manusia. Yang pertama yaitu membantu siswa dalam menghubungkan pengetahuan baru dan pengetahuan terdahulu. Yang kedua, membiarkan eksplorasi siswa tak tertandingi kreatif. Kekurangan dari media pembelajaran berbasis manusia yaitu membuat siswa menjadi lebih cepat bosan, tidak efektif penyampaiannya jika terlalu banyak audiens, penyampaian materi tidak akan dipahami oleh siswa jika suara tidak terdengar. Telah kita simak bersama cuplikan video yang bertemakan klasifikasi dan karakteristik media pembelajaran dari kelompok kami. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Sekian video dari kami. Apabila ada kekurangan dalam video kami, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.